Bacaan pertama menurut Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan 5. Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan 5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan jadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahteralah hidupmu. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahteralah hidupmu. Ku senang saat orang berkata, "Mari kita ke rumah Tuhan." Kini kaki kami berdiri di pintu gerbangmu Yerusalem. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahteralah hidupmu. Yerusalem telah didirikan, jadi kota bersambung rapat. Kesadaran umat bersiaran, bersyukur kepada umat Tuhan. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahteralah hidupmu. Sebab di sanalah diletakkan kursi-kursi pengadilan milik keluarga Raja Daud untuk menghakimi umat Tuhan. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahteralah hidupmu. Berdoalah bagi Yerusalem, biarlah yang mencintaimu mendapat sentosa di purimu. Sejahteralah bagi Yerusalem. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahteralah hidupmu. Bacaan kedua menurut Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan 14.
Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-24 ayat 36 sampai 44. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang yang berbahagia ketika kita mau memelihara firman Allah dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Waspada, berjaga-jaga hingga pada waktunya, itulah yang menjadi tema perenungan dalam ibadah minggu hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, setiap kita pasti tahu apa itu blind spot atau titik buta. Dan adanya titik buta, adanya blind spot akan mengingatkan bahwa pandangan kita itu terbatas dan kita tidak bisa melihat ke segala arah, sehingga kemudian ketika Bapak Ibu berkendara misal, pasti ada bagian atau area tertentu yang kita tidak bisa lihat, baik itu saat bermotor ataupun naik mobil. Bahkan ketika Bapak Ibu sedang jalan lalu di belakang ada orang yang tiba-tiba memukul kita dari belakang, Bapak Ibu tidak mungkin tiba-tiba langsung set, ya luput toh, kecuali Bapak Ibu punya mata di belakang. Di sisi lain Bapak Ibu, blind spot ini juga mengingatkan kita bahwa sewaspadanya dan sehati-hatinya kita untuk menghindari bahaya dan mengamati sekitar, tapi tetap ada celah yang bisa membuat kita ada dalam bahaya, bahkan membahayakan orang lain. Makanya kalau Bapak Ibu berkendara dan melihat ada truk besar, di bokongnya mesti ada tempelan stiker ini. Awas segera menjauh, blind spot
Anda tidak terlihat supir. Supirnya mungkin akan waspada. Supirnya akan berhati-hati dalam mengendarai truknya. Tapi bisa saja kemudian sopir ini mengalami kecelakaan ataupun bahkan mencelakakan pengendara lain. Mengapa? Karena memang ada celah tertentu sekalipun sudah hati-hati, sekalipun sudah waspada, tapi tidak melepaskan kita dari yang namanya bahaya. Dan dalam hidup beriman kita ternyata juga banyak blind spot yang bisa saja membuat iman kita berada dalam ancaman bahaya. Bapak Ibu mungkin juga sudah waspada. Bapak Ibu sudah hati-hati, sudah menjaga diri sedemikian rupa, tapi perlulah kita menyadari bahwa ada sisi, ada celah tertentu yang kita miliki yang bisa saja kemudian membuat kita tetap berada dalam bahaya dan mencelakakan orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah blind spot yang ada di dalam kehidupan beriman kita. Makanya Bapak Ibu di dalam masa penantian akan kedatangan Kristus kembali, tidak cukup kalau kita hanya waspada. Tapi kita perlu memastikan bahwa kita tetap terjaga. Dalam masa penantian ini tidak cukup kita hanya waspada, kita hanya berhati-hati dengan keadaan sekitar, menjaga diri kita sedemikian rupa. Padahal di sisi lain kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan. Sehingga bagaimana di dalam masa penantian ini kita memastikan bahwa kita tetap terjaga sampai pada kesudahannya. Mengapa kita perlu waspada tapi juga terjaga? Pertama Bapak Ibu, kedatangan Kristus kembali itu pasti. Yang tidak pasti adalah waktunya. Yesus menggambarkan hal ini dengan tepat ketika ia memberikan sebuah perumpamaan seorang pencuri yang datang dengan tiba-tiba. Dan ini mau menggambarkan bahwa waktu kedatangan Kristus itu pasti mustahil untuk diprediksi. Karena seorang pun pencuri akan datang tiba-tiba, bisa jadi saat tuan rumah lengah atau mungkin abai. Bahkan Bapak Ibu dalam pengalaman real kita, tidak akan mungkin ada seorang pencuri yang mau melakukan aksinya lalu janjian dulu sama tuan rumah. Nanti malam ya, tak melakukan aksi ke rumahmu. Sehingga dua-duanya tuan rumah dan si pencuri sama-sama siap. Tidak mungkin ada. Makanya penggambaran ini sangat tepat ketika kita mengatakan bahwa ketidakpastian waktu kedatangan kembali Kristus itu layaknya seorang pencuri yang datang tiba-tiba tanpa diketahui oleh sang tuan rumah. Dan justru karena itulah Bapak Ibu, ketika waktu kedatangannya tidak pasti, sebagian orang kemudian menjadi resah dan gelisah. Sehingga muncullah berbagai macam upaya orang untuk memastikan, untuk menerka, dan untuk menghitung kapan waktu Kristus akan datang kembali. Maka tak heran ketika satu sisi ada orang yang berusaha untuk mencari tahu kepastian kapan kedatangan Kristus kembali, dan di sisi lain ada orang-orang yang berusaha menawarkan jawaban tentang pertanyaan ini, maka kita melihat sebuah realita di mana orang mudah percaya akan nubuatan palsu, akan pemberitaan-pemberitaan kosong tentang akhir zaman. Dan betapa kemudian di sekitar kita dari zaman ke zaman bahkan orang-orang mudah percaya pada pemberitaan akhir zaman yang menyebut waktu dan masa tertentu. Lalu menyebut keadaan ini dan itu sebagai tanda-tanda akhir zaman. Dan semua itu bisa dipercaya karena satu hal. Orang butuh kepastian, sehingga ketika butuh kepastian itu
orang dengan mudah percaya. Apalagi di tengah hidup yang serba susah hari ini, di tengah hidup yang tidak membebaskan kita dari derita dan sengsara, akhir zaman seringkali dipahami sebagai jalan keluar atas semua persoalan kita di dunia. Akhir zaman sebagai sesuatu yang kita harapkan segera terjadi supaya kemudian kita bisa bersenang-senang dalam kehidupan kelak. Kenapa? Karena hari ini kita bergumul di tengah penderitaan dan juga kesengsaraan hidup. Maka tak heran Bapak Ibu ketika akhir zaman hanya dipahami seperti demikian, dari zaman ke zaman akan selalu muncul tokoh-tokoh tertentu yang kemudian menjadikan para anggotanya siap melakukan apa saja, bahkan kemudian menjual harta miliknya, meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki, lalu berkumpul di sebuah tempat untuk menantikan kedatangannya kembali dan tidak butuh waktu lama. Bukannya Tuhan yang datang. Polisi yang menggeruduk tempat itu dan mengangkut komunitas itu. Dan ini fakta ironis Bapak Ibu yang terjadi di dunia hari ini ketika kita berbicara soal akhir zaman. Maka peristiwa ini menyadarkan kita bahwa akhir zaman itu menjadi isu teologis yang pada satu sisi memang kita harus mengimaninya. Tapi di sisi lain kita mengimani akhir zaman itu dengan kewaspadaan dan tetap berjaga-jaga. Sebab kalau tidak, kita akan menjadi orang percaya yang mudah dipengaruhi oleh ilmu gato, oleh ilmu cocokologi dalam bahasa anak-anak muda. Ketika orang mengatakan terjadi ini, terjadi itu, dikaitkan dengan ayat ini, dikaitkan dengan ayat itu, lalu orang berani mengklaim bahwa saatnya sudah tiba, Yesus akan datang kembali segera. Bapak Ibu lihat saja 2-3 tahun ini. Ketika pandemi terjadi. Ketika pandemi terjadi banyak orang kehilangan anggota keluarga oleh karena COVID-19. Lalu muncul beberapa nubuatan-nubuatan akhir zaman yang mengatakan waktunya segera tiba. Pandemi belum selesai. Muncul penyakit kuku dan mulut yang menyerang ternak. Lah ya toh, bener toh yang dikatakan oleh ayat ini, akhir zaman akan muncul penyakit sampar ternak pada mati. Kuku mulut belum selesai. Muncul perang Rusia dan Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina berdampak pada negara dunia lebih luas. Belum selesai. Muncul lagi ancaman resesi global ekonomi. Muncul lagi gempa bumi. Muncul lagi bencana-bencana alam, banjir bandang dan sebagainya yang menelan banyak korban. Dan lalu orang kemudian dengan ilmu cocokologi tadi, dengan ilmu gato mengatakan, lah bener toh inilah tanda-tanda kedatangan Kristus kembali. Padahal Bapak Ibu Yesus kan dengan jelas berkata ya, tidak seorang pun tahu, hanya Bapa sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu tahu, ketika Bapak Ibu dengar bahwa ada orang-orang yang merasa tahu, apalagi memberikan jaminan pasti tentang kedatangannya kembali di saat ini, tanda-tandanya ini, kondisinya ini. Bukankah ini tanda bahaya bagi kita? Apalagi kalau Bapak Ibu sampai percaya dengan hal tersebut. Itu tambah berbahaya. Sebab ketika Yesus mengatakan kedatangannya tidak kita duga. Yang dikehendakinya hanyalah kesiapsediaan kita menantikan kedatangannya kembali. Kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, apapun keadaan dunia hari ini. Kalau waktu Tuhan itu tepat,
ketika ia mau datang kembali ke dalam dunia ini, yang ia kehendaki cuma satu. Ia mau mendapati setiap kita sebagai hamba-hamba yang taat dan setia melakukan kehendaknya. Dan ketika ia menjumpai kita sebagai hamba-hamba yang taat dan setia, di saat yang sama ia akan berkata, mari masuklah ke dalam kerajaanku, bukan sebaliknya, enyahlah, aku tidak mengenalmu. Ini hal yang pertama Bapak Ibu. Hal yang kedua, kenapa kita mesti waspada dan berjaga-jaga? Hal yang kedua karena banyak orang itu seringkali terlena. Terjebak pada rutinitas tanpa tujuan dan makna, terlambat menyadari kalau sedang melakukan sesuatu yang sia-sia, terbelenggu perasaan untuk memuaskan keinginan dan nafsu dunia, serta terbuai dengan keadaan yang enak maupun dalam derita. Peringatan Yesus agar para murid senantiasa waspada itu dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di zaman Nuh. Ketika orang-orang di masa itu terlena dengan nikmatnya kehidupan yang dijalani, sehingga mereka merasa bahwa semuanya baik-baik saja, semuanya beres, semuanya oke. Tapi di dalam keberesan, di dalam hal yang baik-baik saja itu, ternyata orang-orang di masa itu ceroboh dan mereka justru jatuh di dalam dosa yang pada akhirnya Kitab Kejadian mencatat bahwa kecenderungan hati manusia di masa itu dipenuhi oleh kejahatan semata. Sampai akhirnya Bapak Ibu air bah itu terjadi, membinasakan semua orang yang terlena dan cuma satu keluarga yang diselamatkan. Nuh dan keluarganya dipilih untuk merestorasi dan memulihkan dunia yang telah rusak. Peringatan Paulus juga senada dengan peringatan Yesus kepada jemaat Roma. Paulus mengingatkan agar jemaat Roma bangun dari tidur. Bapak Ibu, saat apa sih kita tidak pengen bangun dari tidur? Biasanya ketika kita mimpi indah toh. Ketika kita sedang mimpi indah, kita begitu bangun, waduh kok cepet deh. Masih menikmati mimpi indah, ketemu dengan orang A, tertawa, menikmati dunia sukacita dalam mimpi itu. Dan ketika bangun loh, cepet deh kok kelewat mimpi ini. Gurung bar. Ya toh? Dan seringkali kemudian kita tidak mau bangun dari tidur. Terlena dengan keadaan hidup yang enak dan nyaman. Seperti halnya di dalam mimpi indah kita. Dan ketika Paulus menyerukan agar jemaat Roma bangun dari tidur. Seruan ini mau mengajak supaya jemaat menunjukkan sebuah kualitas hidup di dalam terang. Mereka tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang sia-sia. Pesta pora dan kemabukan, perselisihan dan iri hati, percabulan dan hawa nafsu. Melainkan mereka diminta untuk menampakkan kualitas hidup sebagai murid-murid Kristus. Sebab pada hakikatnya Bapak Ibu, kedatangan Kristus kembali itu bukan untuk membawa kehancuran. Walau memang ada gereja-gereja tertentu yang selalu menekankan kehancuran demi kehancuran yang terjadi sebagai tanda-tanda kedatangan Kristus kembali, yang pada akhirnya ketika terjadi peristiwa ini, ketika terjadi peristiwa itu, dan itu yang diserukan sebagai tanda kedatangan Kristus kembali, umat akhirnya hidup dalam ketakutan dan kengerian. Tapi ini berbanding terbalik Bapak Ibu dengan yang digambarkan oleh Mazmur maupun Yesaya tadi. Kitab Yesaya tidak menggambarkan akhir zaman sebagai sesuatu yang mengerikan ataupun menakutkan.
Bahkan Mazmur yang tadi didaraskan menyebut kata shalom. Shalom itu kan bukan hanya sekedar sapaan, tapi shalom menggambarkan sebuah harapan, sebuah kehidupan nanti maupun hari ini ketika Tuhan datang, Ia memberikan damai sejahtera. Itu bukan keadaan yang buruk ya Bapak Ibu. Itu bukan sesuatu yang mengerikan. Tapi mengapa kemudian yang sering kali menarik fokus perhatian kita justru yang ngeri-ngeri itu. Bukan sesuatu yang menggembirakan. Padahal kedatangan Kristus ke dunia ini, Ia akan datang baik yang pertama maupun yang kedua. Tujuannya apa? Untuk dandani. Untuk memperbaiki yang salah, untuk memperbaiki yang rusak, untuk memperbaharui yang salah. Dan hal itu dilakukan untuk menyatakan karya pemulihan dan pembaharuan. Dan itu menunjukkan bahwa Kristus hadir bukan membawa kehancuran. Tapi kalau kemudian kita justru lebih tertarik dengan gambaran-gambaran kengerian dan itu membuat kita hidup dalam pertobatan, maka maaf kalau saya mengatakan bisa jadi iman kita iman anak-anak. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Para orang tua di sini pasti pernah merasakan susahnya mendidik anak-anak. Dan ketika anak-anak susah dididik, biasanya para orang tua akan mengeluarkan jurus paling ampuh. Ancaman. Kamu kalau enggak mau belajar, nilaimu jelek, enggak naik kelas, gak usah sekolah. Kamu lek enggak mau tidur, enggak mau makan, gak usah njaluk duit. Gak tak kasih. Anak-anak akan melakukan hal yang kita suruh. Tapi mereka melakukan itu dengan rasa takut. Kalau mereka tidak melakukan itu, mereka akan menerima hukuman. Mereka akan mendapat sesuatu yang tidak mereka inginkan. Dan makanya mereka melakukan itu atas dasar rasa takut dan ketaatan kesetiaan itu hanya karena ketakutan. Dan ketika anak-anak bertumbuh besar, percayalah, ketika mereka tidak lagi takut kepada Bapak Ibu, mereka tidak akan nurut kepada Bapak Ibu. Karena peringatan Yesus dan Rasul Paulus tentang akhir zaman itu tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti jemaat. Tidak dimaksudkan agar jemaat taat dan setia oleh karena ketakutan. Melainkan taat dan setia karena jemaat menyadari bahwa mereka diminta untuk tidak terlena di dalam menjalani kehidupan. Karena bukan hanya penderitaan saja yang bisa membuat iman kita menjadi lemah dan berantakan, tapi kenyamanan, kenikmatan hidup itu pun juga bisa membuat kita jatuh di dalam dosa dan kegagalan. Nah, saya ingat satu slogan yang cukup terkenal di tahun 2000-an di sebuah berita yang mengatakan begini. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Nah Bapak Ibu, dari slogan ini saya mau mengatakan begini. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang punya niat untuk berbuat dosa. Tidak ada yang satupun di antara kita yang punya niat untuk menjahati sesamanya. Bahkan kalau bapak-bapak ditanya, ketika menikahi istrinya, tidak ada satupun bapak-bapak suami yang menikahi istrinya dengan niat, sesuk tak sakiti istriku, aku tak main serong. Betul ya bapak-bapak ya? Tidak ada niat itu toh. Para istri yang begitu mencintai suaminya, saya yakin tidak punya niat untuk merendahkan ataupun menuntut suaminya secara berlebihan. Betul ya ibu-ibu ya? Pasti tidak punya niat jahat kan ya? Para suami terhadap istri, istri pada suami. Tapi kenapa Bapak Ibu? Ada keluarga Kristen yang
hancur dan mengalami kegagalan justru akibat hal-hal tersebut. Atau contoh lain, kita sebagai para pekerja pasti tidak punya niat untuk melakukan korupsi ataupun berlaku curang. Kita sebagai para pelayan Tuhan tidak mungkin sejak awal melayani punya niat supaya dipuji ataupun diakui oleh orang. Bapak Ibu boleh tanya pada para penatua. Para penatua di GKI ini kan melayani dengan sukarela, pemusik, pemandu sukarela. Mereka ketika melayani pasti tidak punya niat untuk mencari pengakuan dan pujian. Pun saya yakin para orang tua juga tidak punya niat untuk menyakiti hati anak-anaknya. Anak-anak muda ketika berelasi dengan lawan jenis pasti tidak punya niat untuk melakukan hal-hal yang di luar batas norma-norma agama ataupun norma sosial. Dan kita sebagai orang yang percaya tidak punya niat untuk berbuat dosa. Betul? Ya. Saya tidak salah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebagai orang Kristen tidak punya niat jahat ya. Tapi kenapa kita yang tidak punya niat jahat ini bisa jatuh dalam dosa? Kenapa kita yang tidak punya niat jahat ini bisa mengalami kegagalan di dalam rumah tangga kita, di dalam relasi kita, di dalam pelayanan kita? Padahal sejak awal kita tidak punya niat untuk melakukan hal itu. Tapi yang tidak punya niat ini akhirnya juga melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Kenapa? Jawabannya Bapak Ibu, yang pertama, karena si jahat itu selalu punya kesempatan untuk menggoda, untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Karena ia tahu bahwa sebagai manusia kita itu punya kelemahan, kita punya kelengahan. Dan kita bisa saja jatuh dalam dosa oleh karena bujuk rayu dan godaan dunia ini melalui si jahat. Tapi yang kedua Bapak Ibu, bukan hanya karena si jahat punya kesempatan. Tapi kita yang juga melewatkan kesempatan berharga untuk hidup di dalam pertobatan. Ketika hidup kita menjadi berantakan, hancur lebur, semua luluh lantah, barulah muncul penyesalan. Ketika kesempatan itu sudah lewat, orang baru menyesal. Dan dengan demikian memiliki niat baik saja belum cukup. Tapi yang kita perlu lakukan ialah juga mau menjaga hati kita tetap terhubung pada Tuhan. Mengarahkan pikiran kita tetap terarah pada firman Tuhan. Menjaga diri kita supaya tetap ada dalam hikmat tuntunan Tuhan. Dan hal ini perlu dilakukan supaya si jahat tadi tidak bisa mengambil kesempatan atas kehidupan kita. Dan di saat yang sama kita tidak melewatkan kesempatan untuk hidup di dalam pertobatan yang memulihkan dan mengubahkan kehidupan kita seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini hal yang kedua, kenapa kita butuh untuk waspada dan berjaga-jaga. Hal yang ketiga, karena ketika kita berbicara hari kedatangannya kelak, setiap orang itu akan mempertanggungjawabkan hidup berimannya secara pribadi. Bapak Ibu tidak bisa ngajak-ngajak. Bapak Ibu juga tidak bisa menanggung orang lain supaya orang ini bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kecuali ya anak-anak yang pendidikan imannya dipercayakan pada orang tua sampai anak-anak ini mengaku percaya pada Kristus ketika dewasa. Jadi iman itu berbicara soal kita dengan Tuhan secara pribadi. Tidak bisa ngajak, tidak bisa menanggung, apalagi kemudian membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Karena iman menyangkut relasi private, relasi pribadi kita dengan Tuhan. Dan karena itu berbicara soal relasi pribadi, maka
tanggung jawab iman adalah tanggung jawab pribadi. Dan itulah kenapa Bapak Ibu, Yesus mengatakan bahwa ketika kedatangannya kembali, hari itu datang. Ada 2 orang di ladang, ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan. Yesus katakan yang seorang akan dibawa, yang seorang akan ditinggal. Penggambaran ini ngeri Bapak Ibu, mengkhawatirkan. Kenapa? Saya yang mana? Yang dibawa atau yang ditinggal? Dan ini pertanyaan refleksi yang seharusnya terus kita ingat dalam hidup beriman kita kepada Kristus. Dan pertanyaan refleksi saya yang dibawa atau saya yang akan ditinggal, itulah yang akan membuat kita menyadari bahwa iman itu harus juga bertanggung jawab. Karena ketika Kristus datang kembali, ia digambarkan sebagai hakim, buku kehidupan itu dibuka. Yang jawab itu bukan orang lain, yang jawab itu kita. Ia pun tidak akan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Yesus tidak akan menghakimi kita dengan melihat, lah ya toh itu orang itu loh lebih baik dari kamu. Tidak akan. Tapi yang ditanya adalah bagaimana kita sudah mempertanggungjawabkan hidup beriman kita. Sebab yang dipilih oleh Tuhan itu tidak didasarkan pada gender, tidak didasarkan pada kedudukan, pekerjaan, tinggal di mana, status sosial apa, tingkat pendidikan terakhir apa, tingkat ekonomi seberapa, golongan sultan atau golongan apa. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi yang dipilih oleh Tuhan adalah mereka yang memiliki kualitas hidup beriman sebagai murid-murid Kristus. Yang dipilih kelak adalah mereka yang mampu untuk menunjukkan bahwa ia sudah mempertanggungjawabkan hidup berimannya melalui laku kehidupan sehari-hari. Yang dipilih adalah mereka yang punya kualitas iman. Yaitu mereka yang melakukan kehendaknya, taat dan setia sampai kesudahannya, dan memperlakukan sesama seperti melakukannya untuk Tuhan. Itulah kualitas iman. Walau pada akhirnya setiap orang harus bertanggung jawab secara pribadi di hari kedatangannya. Bukan berarti kita seorang diri di dunia ini. Bukan berarti kita harus mengasingkan diri dari dunia. Namun ternyata Tuhan baik pada kita. Karena ia menghadirkan individu atau komunitas iman yang hadir dalam kerapuhan dan kelemahan kita. Yang hadir dalam blind spot yang kita miliki. Yang bisa mencelakakan kita maupun orang lain. Dan individu maupun komunitas iman ini dihadirkan Tuhan sebagai cermin-cermin hidup yang akan menolong kita untuk melihat hidup beriman kita sebagai pribadi. Dan ketika Bapak Ibu menempatkan diri di hadapan cermin-cermin hidup ini, itu bukan untuk membanggakan diri, melainkan justru untuk mengevaluasi diri. Bukan untuk mencari pengakuan, melainkan justru mau mengakui jika ada kesalahan ataupun kegagalan. Bukan untuk mencari pembenaran diri, melainkan melakukan pembenahan. Sehingga ketika masing-masing dari kita berhadapan dengan cermin-cermin hidup yang dihadirkan Tuhan melalui individu ataupun komunitas iman kita, di hadapan cermin hidup itulah kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Sudahkah hidup Bapak, Ibu, dan Saudara maupun saya, setiap kita, sudahkah kita hidup waspada dan terjaga? Atau justru terlena dan melewatkan kesempatan berharga? Selamat memasuki masa Advent, selamat menghayati masa Advent, saat hening bagi kita semua.